Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia, terkhusus masyarakat di wilayah Desa Cangkuang Kulon, dan juga para tamu-tamu yang hadir dari berbagai daerah yang dekat dan yang jauh, dan juga yang ikut menyimak saat ini di berbagai provinsi, bahkan di berbagai negara, melalui audio video streaming Asy-Syifa TV. Terkhusus para ulama, para asatid, para da'i, para pembimbing, para guru, dan juga para murid-murid, para jamaah ahli majelis ilmu, ahli majelis zikir, ahli majelis salawat, ahli masjid, wabil khusus keluarga besar majelis ta'lim dan masjid al-mubarakah dan mardatillah, dan juga terkhusus para pemuda-pemudi Karang Taruna RW 11 di Desa Cangkuang Kulon ini, yang menjadi vokal dalam mewujudkan acara yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat bermanfaat. Dan juga kepada keluarga besar MUI Desa Cangkuang Kulon dan keluarga besar Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas lain, termasuk para banser-banser yang seluruhnya sangat Buya cintai, sangat Buya banggakan. Terkhusus kepada pemerintahan daerah setempat Desa Cangkuang Kulon ini yang sangat dihormati. Kita semua malam ini di penghujung acara yang agung, Buya mengajak kepada semuanya untuk bersama-sama
sedikit mengingat dan sedikit berpikir, lalu di ujungnya kita berdoa. Sedikit apa? Mengingat dan sedikit berpikir, lalu di ujungnya doa. Apa yang harus kita ingat? Yang harus kita ingat adalah anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Apa anugerah terbesar? Anugerah terbesar itu yang pertama adalah anugerah hidayah, anugerah iman, anugerah Islam yang Allah anugerahkan kepada kita dan kepada mayoritas bangsa Indonesia. Yang tadinya kita mengenal sejarah bahwa di antara leluhur-leluhur kita ya tadinya tidak mengenal Allah, tadinya tidak mengenal hidayah dari Allah. Mayoritas di Indonesia ini kita tahu ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang Konghucu, ada yang tidak beragama sama sekali, ya ada yang beragama Nasrani. Waktu itu Muslim bisa dihitung dengan jari. Sudah ada Muslim, sudah ada. Dari sebelum Portugis masuk ke Indonesia pun juga sudah ada Muslim. Dan sudah ada para ulama, para wali yang masuk ke wilayah Indonesia. Waktu itu kan Indonesianya belum jadi. Masih kerajaan-kerajaan dari Sabang sampai Merauke. Karena jadinya negara Indonesia itu kita tahu ya. Itu setelah merdeka. 1945. Awalnya kerajaan-kerajaan. Nah, Islam sudah masuk, para wali sudah masuk. Nah, namun dakwah Islam belum signifikan. Mulai dakwah Islam itu cepat, ya, itu di masa para wali songo. Ketika para wali songo masuk ke Indonesia, dan para wali songo itu kebanyakannya adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang gelarnya itu ya disebut Sayyid atau Syarif, ya kalau perempuannya Syarifah, atau Sayyidah, atau juga Habib, ya kalau perempuannya Hubabah. Itu adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Nah, kebanyakan wali songo itu adalah para sadah. Sadah itu Sayyid atau para asyraf, para syarif. Nah, beliau-beliau ini membangun gerakan dakwah yang sangat cantik sekali, yang sangat indah sekali. Bagaimana teknisnya beliau menyebarkan Islam di Indonesia? Yang pertama, beliau menyebarkan Islam di Indonesia itu dengan uswah hasanah, dengan suri toladan yang sangat bagus dalam kehidupannya. Ajaran Nabi itu betul-betul diamalkan. Kalau ajaran Nabi diamalkan itu akan nampak keindahannya. Ya,
karena ajaran Islam itu ajaran sempurna, ajaran kesehatan, ajaran kebersihan, ajaran kewangian, ajaran keindahan, kerapihan, ketertiban, kedisiplinan, ajaran keterpujian, ajaran kebenaran, ajaran keunggulan dalam segala sisi kebaikan, ajaran kesempurnaan, dari sisi pengetahuannya luas, dari sisi niat-niatnya bagus, dari sisi akhlaknya terpuji, dari sisi perbuatannya juga soleh dan manfaat bagi banyak orang, bagi binatang, bagi alam sekitar. Ya, ucapan-ucapannya bagus, dalam interaksi dengan sesama selalu berbuat kebaikan, selalu menyenangkan, raut wajah yang sumringah, senyum manis, tampil bersih, tampil indah, tercium aromanya wangi, ucapannya lemah lembut, Masya Allah, banyak membantu yang lain, banyak membantu fakir miskin, banyak membantu anak-anak yatim. Nah, itu kan ajaran Nabi. Nah, tidak merasa dirinya lebih benar, selalu menghormati yang lain. Tuh, kalau ada urusan selalu musyawarah, gitu kan? Dan juga banyak berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu juga menyambung tali kasih sayang, silaturahmi, dan juga tali cinta dengan sesama. Itu ajaran Nabi. Nah, itu dipraktekkan oleh para wali songo dalam kehidupannya, yang disebut dengan uswah hasanah. Lalu yang kedua dengan apa? Ya, yang kedua dengan mau'idhah hasanah. Jadi selalu ucapannya adalah nasihat, ucapannya adalah arahan-arahan yang lemah lembut. Jadi orang itu diajak berpikir, yang diajak ngobrol itu adalah nuraninya, hatinya, perasaannya. Ya. Jadi tidak langsung keterangan Quran, hadis, enggak. Apalagi justice dengan menghakimi orang, si A salah, sini sebenarnya, enggak. Itu cara wali songo, ya. Jadi mau'idhahnya sangat lembut, ya. Dikedepankan akhlak, dikedepankan berbagai kebaikan-kebaikan, sehingga masyarakat saat itu, ya, menilai, melihat betapa agungnya perbuatan muslim ini, betapa terpujinya akhlaknya, betapa kan manfaat nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya, Masya Allah. Sehingga mereka mau masuk Islam itu tidak diajak secara langsung, ya, untuk memeluk Islam, tidak, tapi terpanggil jiwanya dengan magnet ilahi, saking indahnya, saking indahnya, ya, saking cantiknya akhlak dan perbuatan ucapan yang dicontohkan dalam hidupnya. Masya Allah. Yang dikedepankan itu. Bahkan kesayidannya, kehabibannya, kesyarifannya diumpetin. Tidak ngaku-ngaku saya ini keturunan Rasulullah, saya ini. Enggak. Karena mereka kan tidak mengenal Rasulullah. Nah, yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan justru bagaimana ajarannya Kangjeng Nabi. Bagaimana ajarannya, akhlaknya Kangjeng Nabi. Dan itu bukan hanya cerita, tapi wujud nyata dalam perilaku sehari-hari.
Jadi kehidupannya bersih, kehidupannya wangi, kehidupannya indah. Pakaiannya bukan cuma badannya saja, raut wajahnya saja, di dalam rumahnya, di serambi rumahnya, di pekarangan rumahnya, Masya Allah. Nah ini yang menjadi panggilan batiniah hati nurani. Sehingga berbondong-bondong ingin belajar kepada para wali songo, ini ajaran apa? Nah, lalu oleh para wali songo mulai dikenalkan ketuhanan yang hak, dikenalkan kenabian, kerasulannya Nabi Muhammad SAW, dikenalkan firman-firman Tuhan, dikenalkan juga sabda-sabdanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dikenalkan akhlaknya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dikenalkan Islam. Itu secara mendetail, dan yang dikenalkan itu semuanya sudah dilakukan oleh beliau-beliau pada para wali songo dalam kehidupannya. Jadi tidak bertolak belakang antara yang diucapkan dengan perilakunya sehari-hari. Subhanallah. Nah ini cara dakwah. Dengan uswah hasanah, dengan mau'izah hasanah. Lalu cara dakwahnya yang ketiga adalah dengan silaturahmi. Jadi banyak silaturahmi dikunjungi terus ya. Semua masyarakat baik yang ada di perkampungan luas maupun yang ada di hutan-hutan dikunjungi ya. Dengan obrolan-obrolan ringan, asyik gitu kan. Dengan apa lagi? Dengan selalu berbuat kebaikan-kebaikan yang sifatnya membantu orang lain. Ya. Jadi datang ke rumah-rumah itu bukan cuma ngobrol silaturahmi saja, tidak. Tapi juga apa ini permasalahan di rumah tersebut. Dikasih solusi, dikasih bantuan. Jadi orang pada senang. Masyarakat akhirnya pada berubah. Menjadi baik kehidupannya. Yang tadinya rumah tangganya berantakan gitu kan. Menjadi rapi. Kehidupannya yang tadinya kacau balau menjadi rapi semuanya. Berubah. Nah, semakin luas berita tersebar terus luas ke berbagai pelosok. Ini ada ajaran baru. Ini ada ajaran baru nih, kan? Orang banyak yang penasaran. Ajaran apa? Katanya ajaran Islam. Oh. Lalu akhirnya ingin ketemu dengan pemuka-pemuka agamanya. Ya, ketemulah dengan para wali-wali songo itu. Akhirnya semuanya terkesima gitu kan, dengan ajaran yang agung ini, lalu pada memeluk Islam. Nah, sehingga hebatnya ajaran dakwahnya wali songo itu tidak ada peperangan, tidak ada fase permusuhan, tidak ada fase debat, nggak ada. Fase itu nggak ada. Kenapa? Saking cantiknya itu kan. Saking cantiknya. Obrolan-obrolan asyik gitu kan. Nah, logika-logika yang sehat. Dengan bagusnya silaturahmi. Dengan bantuan-bantuan. Subhanallah. Dengan tawadhunya, merendahnya. Subhanallah. Nah ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Lalu ada lagi hebatnya dakwah para leluhur kita dengan apa? Dengan karomah. Nah ini nih luar biasa ini. Jarang di zaman kita. Jarang. Dengan karomah. Dengan mustajab doanya. Ada orang sakit, bacain doa, sembuh seketika. Ada orang buta, dibacain doa, itu kan
melihat seketika ada orang lumpuh dibacain doa, itu kan, kasih air, ditiup, diusap, langsung sembuh seketika. Ada orang gila sadar lagi. Karena saat itu pemuka-pemuka agamanya kelasnya kelas wali. Kelas orang-orang yang mustajab doanya. Nah, ini kan dahsyat. Akhirnya, wah, dari mana-mana pingin memeluk ajaran Islam. Itulah sebab cepatnya ajaran Islam tersebar di Indonesia. Allah, Allah, Allah. Nah, lalu ya, di sisi lain, nah, waktu itu Wali Songo ada di Indonesia itu, Indonesia kan dijajah oleh Portugis, oleh Belanda. Nah, ini para Wali Songo tidak memperlihatkan ingin mengusir penjajah saat itu. Saking lembutnya. Sehingga Belanda tidak menghalangi penyebaran agama. Kan diawasi tuh, diawasi. Jadi karena apa? Karena tidak ada yang menyusun pasukan mau menggulingkan Belanda. Itu hebatnya. Luar biasa kan? Hebatnya itu luar biasa. Nah, tapi kan diam-diam menghanyutkan. Diam-diam menghanyutkan. Akhirnya yang masuk Islam di kotanya, di kampungnya, di gunungnya, di mana-mana. Nah, mengkaji ilmu Quran, ilmu sunnah, menjadi ahli amal dan ahli dakwah lagi. Nah, mulailah di situ para Wali Songo menyusun strategi, gitu kan, perjuangan pengusiran para penjajah. Nah, dengan cara apa? Ya, yang pertama, ya, dengan cara murid-murid dari para Wali Songo ini, ya, ada yang dididik oleh para Wali Songo ilmu pemerintahan, ilmu politik. Nah, lalu ini disodorkan kepada Belanda agar dijadikan dalam-dalam. Akhirnya Belanda setuju. Maka diangkatlah murid-murid Wali Songo yang beliau-beliau ini adalah ulama, yang beliau-beliau ini adalah wali dan mustajab doanya. Maka dilantiklah menjadi dalam-dalam. Di berbagai provinsi, di berbagai aja dalam-dalam, gitu kan. Nah, pemerintah Belanda ini mereka merasa senang. Karena yang diangkat jadi dalam-dalam oleh Belanda disangkanya ini kan bawahannya Belanda. Yang bisa menjebatani ya kepentingan Belanda kepada masyarakat Indonesia. Padahal ternyata para dalam-dalam itu adalah pejuang-pejuang yang hebat. Dohirnya kelihatan, ya, dohirnya adalah pejabat-pejabat yang itu adalah diangkat oleh Belanda sebagai bagian daripada pejabat-pejabat aparat-aparat pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia saat itu. Padahal hakikatnya beliau-beliau adalah pejuang-pejuang yang hebat. Ya, pejuang-pejuang kemerdekaan yang hebat. Nah, ini hebatnya. Itu yang pertama. Sehingga sampai saat ini para dalam-dalam, ya, sampai saat ini makamnya diziarahi di Mahmud, leluhur Buya tuh, ya, yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud, yang ziarah ke dalam, kan? Ada yang dalam Ibrahim Cipatik, yang dalam Abdurrahman Bojong, yang dalam Anggayuda Cicapar. Ini leluhur Buya aja nih, ya. Ada yang dalam apa itu Rangga Abdul Ghalib, ya. Banyak lagi.
ada dalam Cikundul, ada dalam pokoknya banyak, ya, sangat banyak sekali. Pernah ditanyakan sama apa? Dalam-dalam itu apa dan siapa itu? Itu semuanya para ulama, para wali-wali Allah, ya, yang mereka ini sudah menguasai ilmu Quran, ilmu sunnah dengan luas, dan doa-doanya sudah mustajab, lalu sengaja dimasukkan kepada calon-calon dalam-dalam dan dipilih, dilantik oleh Belanda menjadi dalam-dalam. Nah, ini para wali dalam-dalam itu, para ulama. Makanya jangan heran dalam-dalam saat itu sekarang diziarahi. Diziarahi bukan karena beliau-beliau ini sebagai pejabat, bukan. Karena sampai saat ini kan susah mencari pejabat yang diziarahi, kan susah kan? Ya, bisa disebut gak ada, kecuali pejabat itu memang cuma bajunya doang dan dalamnya adalah wali. Ya, baru diziarahi dimanapun. Nah, ada yang gelarnya pangeran kayak di Sumedang, pangeran-pangeran. Sama, beliau-beliau adalah wali-wali Allah. Beliau-beliau adalah ulama-ulama Allah. Bajunya sebagai pangeran. Belanda menyangkanya alat mereka, tapi sesungguhnya beliau-beliau ini para pejuang-pejuang yang menutupi dirinya dan menyamar sehingga tidak terbaca oleh Belanda. Ini strategi yang pertama. Nah, ada lagi strategi yang kedua, yaitu dulu, ya, sebahagian dari para ulama-ulama menyusun kekuatan-kekuatan militer dulu itu, ya. Maka dulu itu semua para santri wajib menguasai ilmu bela diri. Semua para santri, ya, belajar ilmu kanuragan. Ada Braja Musti, ya, ada itu, ada ini. Nah, makanya santri-santri dulu sakti-sakti. Santri-santri dulu itu memang sengaja, di antara tujuannya adalah suatu saat nanti ada masanya, kan, akan mengusir para penjajah. Nah, di situ mulai tercium oleh Belanda bahwa si A, si B, si C ini mereka adalah sebagai, ya, pemimpin-pemimpin pasukan yang akan memerangi mereka, Belanda tercium. Nah, mulailah di situ ada peperangan dengan Belanda. Yang berperang dengan Belanda itu yang dicurigai oleh Belanda, ya, akan menyerang mereka. Kebanyakannya tidak dicurigai oleh Belanda, seperti dalam-dalam, padahal silih kicepan. Silih kicepan kebehanana, kan? Kenapa? Karena memang sama-sama pejuang. Nah, makanya yang saat itu yang perang, kan, tidak semuanya. Pesantren aman, menyebarkan ajaran aman, ulama-ulama aman, santri-santri aman. Tapi ada sebagian yang berperang, yang sudah dicurigai, yang tercium oleh Belanda itu. Akhirnya mau tidak mau ya maju, masuk ke medan perang akhirnya. Kayak Pangeran Diponegoro, kayak itu, kayak ini dan sebagainya. Padahal semuanya juga sama. Tujuannya satu, sama. Bhinneka Tunggal Ika, sama. Ya, ingin memerdekakan Indonesia ini. Nah, alot itu saat itu. Subhanallah, hebatnya ini perjuangan. Perlu ditiru oleh kita semuanya, ya. Perlu dicatat dengan tinta emas ini, karena sulit mencari cara berjuang seperti pejuang-pejuang Indonesia. Sulit sekali. Coba bayangkan, ya, perjuangannya.
Belanda yang begitu hebat, kekuatan militernya luar biasa saat itu, bisa disebut paling canggih di zamannya, ya, dan juga pasukan yang sangat banyak, kekayaan, ya, politiknya, tambah misionarisnya. Karena kan Belanda itu Nasrani, ingin menasranikan Indonesia saat itu. Indonesia kan dulu itu mayoritas Hindu Buddha dan mayoritas tidak beragama. Tapi aneh, dengan kekuatan perjuangan para ulama, para wali saat itu, anehnya di saat bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, itu seiring dengan penjajahan Belanda itu, perjuangan dakwah menyebar dengan pesat. Harusnya kan bukan begitu. Secara logika, kalau Indonesia lagi dijajah dan saat itu mayoritas Hindu Buddha, ya, seharusnya secara logika tidak mungkin Islam tersebar luas secara signifikan tanpa ada peperangan. Karena yang berperang itu kan hanya beberapa orang yang sudah dicurigai, gitu kan? Kebanyakannya tidak dicurigai, padahal sama-sama juga itu juga, gitu kan? Subhanallah. Nah, ini perlu ditiru nih. Inilah sejarah yang sebetulnya, ya. Ini harus diketahui oleh seluruh umat Islam, karena ini khazanah. Ini khazanah, ini pembendaharaan, ya, anugerah yang tak terhingga, yang harus disyukuri, diingat terus oleh semua masyarakat Indonesia, terutama Muslim. Allah, hebatnya ini, ya. Dan ini semua ternyata keberhasilan itu, ya, Masya Allah, di Indonesia itu menjadi dua. Satu, keberhasilan mengusir Belanda, mengusir para penjajah saat itu sampai Jepang. Dua, keberhasilan, kan, penyebaran hidayah kepada masyarakat Indonesia. Kita kan belum sanggup, dan mungkin kita tidak akan sanggup walaupun kita jadi kiai besar mengislamkan masyarakat non muslim yang jumlahnya banyak. Kalau kita dakwah kayak Buya sekarang ini sampai jam segini, pantas aja yang dengernya siapa? Yang dengernya saudaranya. Bener nggak? Yang dengernya orang-orang yang muslim, orang-orang yang haus dengan ilmu, ya kan? Walaupun sampai subuh ya pantas saja. Tapi bisakah seorang kiai, ya kan, yang sohor pamannya, lalu bisa memasukkan hidayah kepada non muslim? Ya, dalam jumlah besar, dalam waktu yang sangat singkat. Subhanallah, Indonesia ini bukan negara kecil. Indonesia ini negara yang sangat besar sekali, bukan satu pulau, beribu-ribu pulau, tapi menjadi negara yang muslimnya mayoritas terbesar di dunia. Bukan hanya di negara-negara tetangga, tapi di dunia terbesar. Allah. Ini perlu diketahui. Ini perlu diingat oleh kita. Ini anugerah terbesar. Ingatlah. Ingatlah. Itu yang Buya akan ajak semuanya umat Islam, terutama hadirin hadirat, untuk bersama-sama mengingat. Yang kedua, Buya ingin mengajak kepada semuanya berpikir. Yang kedua apa? Nah, kenapa harus berpikir? Nah, dikarenakan kemerdekaan ini anugerah yang sangat besar, di mana, ya, negara Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya raya, negara yang manusianya sangat banyak, di mana manusianya alias bangsanya di Indonesia ini tentunya sangat memerlukan kemakmuran, sangat membutuhkan kesejahteraan. Benar nggak? Jawab Bu Sararea. Bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, banyak sekali jumlahnya,
Dan negara Indonesia negara yang sangat kaya raya. Bangsa Indonesia ini membutuhkan apa tadi? Kemakmuran. Membutuhkan apa? Kesejahteraan. Membutuhkan kesehatan. Membutuhkan pengetahuan yang luas. Kan? Ingat, membutuhkan kehormatan, kemuliaan, kebahagiaan. Nah, ini di sini kita harus berpikir. Tidak bisa hanya dengan mengingat. Tidak bisa. Tapi harus berpikir dong sekarang. Kita para pemuda-pemudi bangsa Indonesia, terutama Muslim, apakah kita mau membiarkan kekayaan Indonesia ini diambil, dicuri ya, oleh orang-orang asing atau oleh bangsat-bangsat tengik yang ada di Indonesia? Jawab. Sehingga habis nih kekayaan. Ya, Indonesia ini dikeruk kekayaannya yang mengakibatkan kemiskinan di Indonesia, bangsa Indonesia semakin parah. Yang mengakibatkan stres bangsa Indonesia semakin parah. Yang mengakibatkan juga kesehatan bangsa ini, hatta jasmaninya semakin parah. Penyakit-penyakitnya, ya Allah, dan semakin terpuruk, semakin lenyap harga dirinya, semakin hina karena hilang kehormatannya, prestasinya gak ada. Kemarin Indonesia itu jadi gurunya negara-negara lain. Malaysia berguru ke Indonesia, bukan? Hah? Sekarang Indonesia jauh tertinggal oleh negara tetangga. Kan kita malu. Kan kita malu. Apakah kita mau membiarkan keadaan bangsa ini seperti ini? Ya, coba bangsa-bangsa tengiknya di Indonesia tak tanggung-tanggung. Ya, gak tanggung-tanggung, nyurinya sampai ribuan triliun. Coba ribuan triliun mau dibelikan karena kerupuk boxer se-Indonesia kalalep. Coba 3.000 triliun, 1.000 triliun. Allah siapa yang mencuri ini? Siapa? Ada 2 orang. Satu yang mencuri itu adalah orang luar. Mereka orang luar, orang asing yang menguruk kekayaan Indonesia. Ya tidak jauh berbeda dengan Belanda dulu dan Jepang dulu. Cuma mereka dengan kekerasan masuk ke Indonesia. Sekarang enggak, gaya baru sekarang. Dan tidak dengan kekerasan, mereka tetap ada di negaranya, tapi tiba-tiba kekayaan yang ada di Indonesia pindah ke negaranya. Emasnya, nikelnya, coba. Bahkan yang lebih lucu lagi apa? Yang nanam sawitnya mereka di mana? Di Indonesia. Bikin pabrik-pabriknya di Indonesia. Bahan bakunya di Indonesia. Tapi nggak dinikmati oleh bangsa Indonesia. Ada yang disalurkan ke bangsa Indonesia, tapi yang nomor sekian puluhnya, yang number 1, bangsa Indonesia tidak tahu. Bensin oge anu geus dicampuran teh, nu dicampuran teh, nu alusna ka mana? Teuing. Siapa ini pencurinya? Nah, pencurinya ada 2 orang. 1 orang asing, 2 pribumi. Kedua siapa? Pribumi. Makanya Buya bertanya kepada bangsa Indonesia, terutama kepada Muslim, terutama kepada pemuda-pemudi Muslim Indonesia yang mayoritas. Apakah kalian ridho ya kekayaan ini dicuri terus oleh mereka?
Apa kalian ridho bangsa kalian ini terus miskin dan fakir, terus hina, tidak ada kehormatannya, terus bodoh, bego? Ya, ridho apa enggak? Apakah cukup dengan mengingat saja? Enggak. Apakah cukup hanya dengan berdoa saja? Tidak. Apakah cukup dengan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya saja? Tidak. Atau dengan menarik tambang bendera merah putih setiap pagi lalu hormat gerak setiap pagi dan sore? Cukup dengan itu? Tidak. Berpikir dong. Berpikir semuanya, ayo berpikir, selamatkan bangsa kita, selamatkan kekayaan negara kita. Yang mampu menyelamatkannya hanyalah kita, bangsa Indonesia, terutama pemuda-pemudi yang jadi harapan ini. Gak salah ini aki-aki mah ngampi ini aki-aki mah geus maca Quran wiridan geus rada bau taneuh tereh paeh sok kan itu. Tapi nih harapan yang bisa membela bangsa dan negara, pemuda-pemudi cik atuh jang euy gawe teh silaing mah gapleh nyo HP we silaing mah ngoprek HP beh dituna mabok ke silaing mah atuh ruksak akal silaing dek kumaha nyalametkeun bangsa jeung nagara manya otakna oge geus ruksak, mentalnya sudah rusak. Jauhi sama kalian, jauhi tabu, perangi itu narkoba, perangi itu minuman keras, perangi itu judol. Perangi. Itu akan merusak mental kita. Banyak yang stres, yang bunuh diri gara-gara judol, gara-gara pinjol, gara-gara bang emok. Bener ente? Banyak yang bercerai suami istri, anak-anaknya banyak yang terlantar karena perceraian orang tuanya gara-gara judol, gara-gara minuman keras, gara-gara narkoba, gara-gara judi, gara-gara non bieu teh pinjol jeung bang emok tah ayeuna. Catat. Ayo jaga akal kita, cerdaskan akal kita. Buya mengajak kepada para pemuda-pemudi, ayo Buya siap ikut terus berjuang bersama kalian semuanya. Ini tanggung jawab kita. Karena kalau kita tidak berpikir saat ini dan tidak melangkah dengan kerja nyata, ingat, di masa kita, maka tunggu nanti anak cucu kita akan punya kehidupan yang jauh lebih buruk daripada kita. Kita berpikir sekarang. Salah satu caranya bagaimana? Buya hanya memberikan isyarat saja ya. Karena kalau secara mendetil tidak akan cukup. Ini harus ada waktu khusus. Bisa Buya memberikan materi-materi khusus dalam hal ini. Nah, namun isyarat kecil saja karena waktunya sudah habis. Ada gestunuh atuh Apa? Yang pertama ya. Ini yang pertama nih. Sekarang untuk menyelamatkan apa? Bangsa ini. Yang pertama adalah kalian para pemuda-pemudi bangsa terutama muslim yang mayoritas ya, kalian harus sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Baik ilmu agama maupun ilmu kemaslahatan hidup. Apa itu ilmu ekonomi, apa itu dan sebagainya yang dibutuhkan. Ya, untuk merubah nasib bangsa ini, ingat, dan kalian harus punya keahlian dalam titik-titik penting dalam kehidupan bangsa ini. Tidak hanya
wawasan keilmuan saja, tapi juga punya keahlian. Aya jalma anu ilmu ekonominya sudah profesor, begitu praktek berbisnis beak jeung imah-imahna disita ku bank. Kenapa? Karena belum ada keahlian. Nah, perlunya ada keahlian. Ada orang yang tidak pernah sekolah tapi dia belajar keahlian, dia sukses dalam bisnis. Banyak. Nah, apalagi kalau digabungkan antara keilmuan dan keahlian. Termasuk keilmuan dalam apa? Dalam membikin, ya, dalam menciptakan senjata-senjata mutakhir, dalam menciptakan juga, ya, apa, kekuatan-kekuatan yang bisa mengalahkan musuh-musuh yang sekarang zamannya jauh berbeda dengan dulu. Dulu kalau berperang hanya mengandalkan golok, kesininya mengandalkan senjata api. Kan sekarang udah lain. Ada senjata biologis, ya, menaburkan apa? Virus di udara, menaburkan bakteri di udara. Tiba-tiba negara itu semuanya berpenyakit, kan? Nah, sekarang begitu kan? Sekarang senjata api saja sudah luar biasa, disesuaikan dengan gen. Jadi kalau mau bunuh orang ditembakkan ke udara, nanti peluru mencari orangnya. Itu kan? Makanya sekarang kalau kita lihat sekarang itu kan, sudah dilihat koordinatnya sekian, ini peluru pokoknya tembakan kemana aja. Walaupun tidak diarahkan ke negara tersebut, tembakan ke atas tetap nanti akan belok. Karena sudah diatur koordinatnya dari sini. Nah, sekarang sudah seperti itu. Ya, menyerang dengan senjata-senjata tanpa awak. Pakai apa? Drone, gitu kan. Sekarang kan begitu kan? Tuh. Nah, ada dengan laser senjata itu. Udah kelihatan pelurunya. Tiba-tiba rusak, tiba-tiba hancur. Nah, di antaranya apa? Di antaranya dengan ekonomi, ya. Ini senjata nih, senjata. Perekonomian bikin produk-produk yang di produk-produk itu sudah disimpan virus, sudah disimpan bakteri, sudah disimpan bahan-bahan kimia yang kalau disentuh, kalau nanti tersentuh makanan, nasi, air dan sebagainya, lalu diminum, lalu dipakai, ya, ke kulit. Nah, ini dalam waktu yang singkat orangnya akan sakit dan akan muncul penyakit-penyakit yang susah disembuhkan oleh dokter. Ini sekarang minuman-minuman, makanan-makanan, buah-buahan. Kalau orang yang jujur-jujur, yang lempeng-lempeng, dihabak kowe itu kabehana. Ya kan? Nah, coba sekarang banyak yang sekarang ini kasusnya anak kecil usia 4 tahun, masa anak kecil sudah gagal ginjal? Usia 4 tahun anak kecil darah tinggi, aneh kan? Usia 4 tahun anak kecil penyakit gula darah. Ini penyakit aneh-aneh. Begitu periksa, ternyata ini dari makanan, minuman yang berkimia. Makanya Buya kan sering ngomong tuh di panggung, awas jangan nyuguhin Buya minuman-minuman yang kaleng-kaleng atau yang sudah ada kimia-kimia. Enggak. Buya mah kejenteng disuguhan kalapa we. Dugan gitu kan. Naon sababna? Sababnya ka kopi-kopi ayeuna mah campuran kimia, ka gula-gula make kimia. Ari orang yang tidak tahu mah ningali gula bodas anu ngeplak bodas, wah ini yang terbaik katanya. Lain terbaik sia eta anu panyakitan teh. Alus kena nu geuneuk. Nu geuneuk sabab tinu geuneuk kana jadi herang teh ada proses kimiawi.
Ada proses kimia, itulah ketika dicampur kopi apalagi terdorong dengan kafein. Makanya sangat kuat dalam mendorong, dan ya ingat apa? Gula darah naik. Ya. Matak loba anu penyakit gula kan. Da lain murni tina gula, lain tina naonana kimiana. Kue make pengembang. Kan ibu-ibu teh pagawean ibu-ibu teh marane tah. Nusok nyarian kue make pengembang teh. Tuh nya, make baso ngadahar baso make pengawet. Tuh, pengawet. Ngadahar dorok-dok kulit make pengawet. Ngadahar anggur pan disemprot heula ku zat pengawet. Eta teh matang sebulan di kapal laut datang ke Indonesia seger we. Atuh dah masuk heula make pengawet. Ayo urang rarasaan di kampung urang baheula jamu ge dikokos tara di kumah heula. Sabab hawana bersih komo geus hujan mah bener henteu? Tuh, eueuh kimiaan aman. Ari datang anggur ti luar negeri. Asa alus ku urang teh di kumah heula. Padahal teu bisa leungit ku di kumah, di sabunan ge moal leungit. Coba. Bejol blem-blem we rarasaan teh geus di kumah. Akhirna eta zat kimia nempel dina usus. Akhirnya usus bermasalah, teu bisa ngagayem secara benar. Tuluy dar-der-dor geus kitu mah kana ginjal mah. Kana itu mah, kana ieu mah. Nyararangsang dina ampedu teh batu. Dina ginjal teh aya batu. Di mana eta? Karena rusak ieu saringanana. Kumaha make rusak? Karena sudah terkena zat kimia. Ayeuna mah pewarna oge ya, pewarna ge banyak yang bahannya kimia, bukan asli dari buah-buahan atau daun-daunan. Banyak pewarna itu dari kimia, dipakai bikin permen, diminum, dimakan, dikemut oleh anak-anak kita. Apalagi nyencet, Allah. Karena ini sudah terbukti berapa kali kasus yang sudah ditangani oleh pengadilan. Yang ini jelas-jelas mereka sudah dihukum. Kenapa? Karena memakai zat-zat kimia ini yang merusak, yang bisa mematikan. Ingat. Kan seueur kasus kamari ieu geuningan teh heula dorok-dok teh anu kulit-kulit anu di ieu teh geuningnya. Teu pan eta teh kasedep eta teh dorok-dok teh. Nah, makanya orang harus berpikir. Nah, dari mulai itu, Buya kasih isyarat. Kalian harus jadi anak-anak bangsa yang pintar, yang cerdas, yang punya wawasan keilmuan baik agama maupun ilmu kemaslahatan duniawi, ya, yang luas sekali. Ingat. Lalu kalian harus punya keahlian. Nah, lalu kalian berusaha suatu saat menjadi pengganti para pejabat-pejabat yang sekarang. Nah, itu kan perjuangan yang secara bertahap. Ya. Bagaimana sekarang menyikapi para pejabat-pejabat yang sekarang? Kita sebagai rakyat, ya, kita sebagai anak-anak bangsa. Nah, maka yang pertama menghadapi para pejabat ketika dari mulai pemilihan, ya, kita harus betul-betul punya filter. Jangan memilih karena ada duit yang masuk ke saku kita. Yang salah kita. Itu yang memilih para pejabat dan anggota DPR yang konon sekarang sudah terlihat jelas bahwa mereka adalah bangsat-bangsat gerot. Siapa yang milihnya? Kita yang milihnya. Kita yang milihnya. Kenapa begitu? Ya saya nggak tahu gitu. Bukan masalah nggak taunya, ya, tapi proses cara memilih calon pemimpin bener gak prosesnya? Itu yang harus kita pikirkan bersama.
Jangan gara-gara ada karpet masuk masjid lalu hidup. Jangan. Catat ke orang ya. Harus berpikir itu caranya. Lalu bagaimana sekarang kalau belum sampai kepada masa pemilihan pemimpin yang baru, ya? Caranya diantaranya adalah dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, ya. Yang ada di pemerintahan, yang ada di DPR, ya, di MPR, kita sebagai bangsa, termasuk Buya, ya, meminta kepada para pejabat yang bersih, ya, agar berjuang di pemerintahan kita ini, ingat, dengan benar menegakkan keadilan seadil-adilnya, berjuang terus melawan ketidakadilan, berjuang terus melawan orang-orang yang jahat yang ada di pemerintahan kita ini, yang punya kekuasaan tertinggi, mengecek para pejabat-pejabat yang ada di bawahnya yang tidak baik, tolong keluarin ganti, ya, di reshuffle, ganti, pokoknya ganti saja, ya, ganti, jangan banyak cincong, ya, itu cara, ya, caranya. Ini masukan kepada pemerintah. Udah, jangan dijadikan lagi dia sebagai pemimpin rakyat, sebagai pejabat-pejabat, apalagi pejabat tinggi. Kalau kelihatan ini orang jahat ini, ya. Nah, lalu juga kita harus memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dengan pemikiran-pemikiran yang brilian, ya, yang betul-betul real, yang betul-betul masuk akal, yang betul-betul ini bisa merubah, ya, roda pemerintahan Indonesia ini menjadi lebih baik. Ingat, tidak dengan cara mencaci, tidak dengan cara merusak, gitu kan? Berdemo bolehkah menurut ajaran Islam? Boleh. Karena kita di negara yang punya hak berdemo. Namun cara berdemonya ini, ya, yang betul-betul harus, ya, bersih. Ingat, tidak dengan caci maki, ya, tidak dengan perusakan-perusakan. Ingat, itu cara berdemonya. Orang-orang cerdas, orang-orang pintar, para pemuda-pemudi bisa juga dengan menayangkan video-video atau TikTok yang di dalamnya pemikiran-pemikiran yang baik. Yang sekarang banyak loh anak-anak bangsa, Buya juga suka lihat TikTok-nya, gitu kan. Ini mengungkapkan, gitu kan, keinginan-keinginan sebagai anak-anak bangsa kepada pemerintahnya, tapi dengan, gitu kan, pemikiran-pemikiran yang memang masuk akal. Oh, ini bagus nih, gitu kan. Kritik-kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Karena apa? Karena itu kan sejahat-jahatnya tetap namanya pemimpin kita, ya kan? Sejahat-jahatnya itu namanya pemimpin kita. Kalau kita hanya bisa menjelek-jelekan ke publik, kan bukan membenahi itu, tapi menambah kegaduhan, menambah keruh, gitu kan. Nah, coba kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Lalu dengan cara apa? Dengan cara banyak berdoa kepada Allah, mendoakan pemerintah kita, mendoakan bangsa kita. Itulah yang diajarkan oleh baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,
nanti kan pemerintah yang bagusnya, pejabat yang bagusnya akan berjuang di dalam pemerintahan, gitu kan? Kita dorong dengan doa, kita dorong dengan masukan-masukan dan nasihat, lalu kita nanti persiapkan calon-calon pemimpin yang betul-betul terpercaya. Ketika nanti ada periode pemilihan lagi, kita baru mengusung pemimpin-pemimpin yang nanti bisa jadi pemimpin yang baik, ya. Lalu di sisi lain, para pemuda-pemudi, persiapkan diri kalian, ya, untuk menjadi pemimpin yang baik di kemudian hari. Itu cara masukan dari Buya itu. Ini cuma isyarat saja ya, karena secara mendetil Buya tidak akan bisa, ya, karena waktunya yang tidak cukup. Semoga kalimat ini menjadi manfaat dan barokah bagi semuanya, ya. Dan ini bagian daripada keagungan yang diajarkan oleh baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW dalam rangka kita mensyukuri juga kelahiran baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada para panitia, pemuda-pemudi Karang Taruna RW 11 Desa Cangkuang Kulon, ya. Sukses semoga bagi kalian semuanya, ya. Buya bangga dengan kegiatan kalian seperti ini. Terus maju, insya Allah Buya akan bersama kalian semuanya. Ya, sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.